berkarya untuk media kampus terpercaya. Bersatu, berkarya, berwirausaha. Kembali lagi kepada acara kegiatan podcast Ngulisi, ngobrol lintas prodi UPI Kampus Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifadillah dari jurnalistik, dan saya tidak sendirian, ada rekan saya Koirul Muhammad gitu dari program studi kewirausahaan. Nah, kita akan membahas mengulik tentang prodi kewirausahaan ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya manggilnya Kang atau Bang? Panggillah Kang biar lebih dekat dengan Kang Irul. Iya. Kang Irul punya cita-cita seperti apa sih? Cita-cita sebenarnya berbanding lurusnya dengan program studi gitu kan. Wirausaha gitu. Jadi kalau ditanya cita-cita ya saya pengen sebagai seorang wirausahawan gitu. Kalau ditanya kenapa, mungkin ini ya sebagai ke background story gitu, dimana orang tua saya juga seorang wirausahawan gitu ya. Jadi dari kecil sampai gede itu ngeliat orang tua berwirausaha, jadi tertarik gitu lah, pengen tahu gitu, pengen juga jadi seorang wirausaha gitu. Dan juga mungkin hal wirausaha juga bisa membuka lapangan pekerjaan, pengen membantu orang lah, pengen masih kebermanfaatan lah. Jadi kalau ditanya cita-cita sih ya mungkin pengen jadi seorang wirausaha. Jadi salah satu masuk ke jurusan program studi itu karena emang nyambung gitu cita-cita. Iya. Oh ya, BTW dulu jalur masuknya apa nih? SNMPTN, SBM, apa sih dulu namanya? Kalau dulu mungkin namanya masih SNMPTN gitu. SNMPTN. Iya, alhamdulillah namanya SNMPTN gitu. Jadi mungkin yang digerak orang jalur hoki lah gitu. Hoki ya. Gitu. Gitu sih. Jalur SNMPTN dulu di SMP, SMA-nya SMA atau SMK? Saya SMA. SMA. Iya. IPS, IPS, sosial. Jadi anak sosial nggak terlalu jauh lah. Iya. Dari kewirausahaan. Iya. Tapi BTW, ya kalau pengalaman saya kan, saya juga kan emang program di prodi kewirausahaan juga, dan kebetulan kita juga punya teman dekat lah. Iya. Makanya jadi ngobrol-ngobrol ulang, cuma bedanya ini beda kampus. Iya. Nah, kalau pengalaman saya pribadi kan karena saya itu basicnya di pesantren gitu. Iya. Karena di pesantren itu ya belajarnya tentang keagamaan, yang mana saya tuh pengen masuk ke program studi kewirausahaan itu kita harus ujian dulu ya SBMPTN ya dulu. Iya, yang mana ya harus belajar ekstra lagi lah, belajar tentang PS dan sejarah dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah juga saya lulus di program studi kewirausahaan, akhirnya bisa bertemu dengan Kang Irul. Iya, siap. Nah, disclaimer dulu nih teman-teman. Banyak yang bilang ternyata UPI kewirausahaan itu ada di UPI Bandung, tapi ternyata di UPI Tasik. Betul sekali. Gimana nih pengalaman atau pendapat dari Kang Irul? Ya sebenarnya juga ya, emang sebenarnya juga nggak tahu ya kalau misalkan bahkan ada UPI Tasik pun sebenarnya nggak tahu gitu. Baru tahu tuh ketika dikasih sama guru BK katanya mau daftar ke SNMPTN, tapi nggak tahu nih mau jurusan apa gitu. Tapi saya udah bilang pengen masuk, pokoknya ada ekonominya ya, disaranin ya udah kalau nggak mau manajemen ambil kewirausahaan. Kata di UPI ada, oh di UPI ada, iya. Tapi kata dia bilang di UPI Tasik, saya baru tahu ada UPI di Tasik gitu. Makanya ketika pas ini, oh aku baru tahu ya gitu, ternyata UPI itu UPI Tasik gitu. Jadi emang dari awal udah tahu lah gitu masuk ke Tasik. Tapi ya alhamdulillah lah gitu kan bisa keterima, yang penting ada UPI-nya gitu. Ada UPI. Iya. Tapi kalau asli Kuningan. Kalau asli Kuningan saya. Tapi masih deketan lah ya dari Tasik ke dari Bandung. Bener, sini 2 jam doang. Angkatan berapa sekarang? Saya angkatan 2022. 2022 berarti baru 2 tahun. Iya, sekarang masih jalan 2 tahun. Iya. Pengalaman belajar ceritain di barangkali teman-teman pengen tahu gitu kan. Selama belajar di program studi kewirausahaan itu ngapain aja, pengalaman selama 2 tahun Kang Irul itu seperti apa? Oke, ini menarik sebenarnya tentang yang pekerjaan di kewirausahaan sendiri gitu kan. Saya juga banyak pengalaman dapat pengalaman baru lah, dan banyak banget insight gitu kan. Saya pikir itu mungkin bakal difokusin di bisnisnya doang gitu, gimana bikin usaha juga mungkin, tapi ternyata lebih dari itu gitu. Kita diajak belajar dari fundamental lagi gitu, berwirausaha gimana, mulai dari mungkin mindsetnya sebagai wirausaha kayak gimana gitu ya. Itu udah mindsetnya, mungkin mental lah, baru itu bisa masuk mungkin gimana secara bisnis, gimana sih bikin bisnis gitu, dari mungkin bikin bisnisnya apa, developing produknya gitu kan, gimana cara masarinnya, gimana atur keuangannya gitu. Jadi kalau ditanya sebenarnya apa ya, jatuhnya mungkin di kewirausahaan ini
udah apa ya, semua itu Cukup semuanya semuanya gitu. Jadi kita nggak perlu belajar satu-satu di dalam satu program studi, kita belajar semuanya gitu kan. Ya, dari ekonomi mungkin ada, Iya. terus digital juga ada, Ada. pendidikan juga mungkin ada. Iya, Ya. gitu. Oh iya, kan ini tuh kewirausahaan ada di program ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Iya. Yang mana kan UPI ini lebih ke pendidikan. Iya. Emang kalau nanti jurusan kewirausahaan ini apakah bakal jadi guru kewirausahaan kan Iya. atau gimana? Kira-kira. Ini menarik sih sebenarnya, karena emang mungkin baik lagi tadi bilang sama Kang Diva gitu, kita di Universitas Pendidikan di mana mungkin orang stigmanya bakal jadi guru segala macam, tapi untuk di program studi sebenarnya nanti tuh ketika perkuliahan kita kan dapat konsentrasi di mana kita bakal difokusin nih ada 3 cabang ya, mungkin bisa dibilang ada pendidikan, teknologi dan juga sosial gitu. Jadi teman ini 3 konsentrasi ini punya output yang beda-beda gitu. Kalau emang teman-teman fokus di pendidikan, teman-teman bisa jadi seorang guru gitu kan ya. Tapi kalau misalkan ambil konsentrasinya, teman-teman bakal fokusnya di kewirausahaan itu sebagai wirausahanya langsung lah gitu. Jadi nggak mesti jadi guru gitu, meskipun kita di pendidikan gitu. Jadi kalau ditanya jadi guru apa enggak, kalau saya pribadi sih saya ingin enggak jadi guru. Cuman kalau teman-teman mungkin nggak tahu pendidikan, mungkin ada yang mau berminat jadi guru, bisa aja sih gitu. Jadi teman-teman perlu diketahui. Jadi di kewirausahaan itu ada konsentrasi. Yang pertama tuh dari kewirausahaan pendidikan, terus kewirausahaan sosial, dan yang ketiga ada kewirausahaan teknologi. Nah, BTW dari Kang Hiro lebih berminat masuk konsentrasi mana? Kalau mungkin saya kalau pribadi ya, kalau sekarang mungkin lebih ke pengen teknologi ya, gitu. Teknologi karena mungkin melihat situasi zaman juga di mana teknologi baru berkembang, saya pengen kecap aja sih, pengen apa ya, terus berjalan dengan zaman gitu, juga ketinggalan zaman. Jadi pengen fokus ke teknologi, pengen tahu teknologi apa sih yang ke depan bakal digunakan gitu. Karena di wirausaha sendiri ada namanya forecasting gitu, kita meramal gitu kira-kira teknologi apa gitu ya, bakal apa yang bakal berkembang gitu ke depannya. Jadi kalau ditanya seperti apa, mungkin kalau sekarang pengen ke teknologi sih kayak gitu. Nah, Kang Hiro itu tadi kan kita pengen jadi pengusaha lah, berwirausaha. Tapi banyak yang bilang kalau pengen bangun bisnis ataupun bangun usaha, kenapa sih nggak langsung ke usaha ya? Kenapa harus masuk kuliah gitu kan? Lumayan biaya kan lumayan juga kan perkuliahan. Kenapa nggak harus buka usaha? Kalau Kang Hiro gimana? Oke, sebenarnya banyak ditanya orang juga sih kenapa gitu, kenapa kok harus kuliah dulu padahal bisa usaha langsung. Kalau saya sih lebih ke ini sih, nggak mau jadi konsepnya tuh tren. Jadi saya malah konsepnya mencoba belajar, tapi saya pengen dulu cari ilmunya gitu kan, cari ilmu yang banyak gimana sih bikin bisnis, apa aja harus disiapin gitu kan, permasalahannya kira-kira bakal dihadapin ketika mau bisnis. Ketika saya udah tahu semua, ketika saya menjalankan bisnis juga saya udah tahu emang perlu disiapin ini segala macam. Jadi kasarnya mungkin tidak terlalu buta lah gitu kan, kayak yang kebanyakan coba-cobanya gitu. Sebenarnya mungkin di wirausaha sini bakal banyak mencoba, tapi setidaknya udah tahu paham ilmunya dulu gitu sebelum kita langsung ke usahanya sendiri ya. Setuju banget teman-teman. Jadi kuliah tuh bukan semata-mata ya belajar doang. Jadi kuliah tuh sudah ada kurikulumnya, ada roadmap, jalan lah gitu. Jadi kita nggak perlu trial dan error kemana-mana, gitu. Terstruktur lah ibaratnya. Nah, selama 2 tahun ini Kang Hiro tuh udah dapat apa aja sih selama belajar di program studi kewirausahaan? Oke, sebenarnya kalau ditanya gue ini udah banyak banget sebenarnya gitu kan, apalagi mungkin dari segi fundamental gitu ya, dimana di program studi di awal itu kita dipaksa banget sebagai wirausaha itu mentalnya seperti apa, mental seperti apa gitu. So, mungkin dari teorinya kayak bagaimana, kalau sekarang mungkin banyak manajemennya gitu, manajemen keuangan, manajemen pemasarannya gitu, dan juga mungkin ada profit development-nya, gimana ngatur orang, SDM segala macam. Mungkin udah banyak banget sebenarnya di 2 tahun ini gitu. Dan sekarang juga lagi fokus mulai di konsentrasi gitu, di mana kita udah praktikum bikin beberapa bisnis lah gitu setidaknya gitu. Jadi kalau ditanya 2 tahun ini sebenarnya udah banyak sih gitu ya. Dan sekarang lagi mungkin praktiknya sekarang ya, karena udah hampir 1,5 tahun ini full teori. Mungkin jadi sekarang banyak praktek lagi, banyak lagi masih lah kegiatan prakteknya bikin bisnis di berbagai bidang. Ya, pasti kan saya pernah dulu kan maba juga. Iya. Pasti teman-teman yang nonton juga pasti maba kan? Iya. Nonton juga. Betul.
kan biasanya kalau lagi nyari program studi kita pasti yang dilihat tuh prospek gitu kan, peluang karir ataupun ya setelah lulus itu bakal jadi apa. Nah kira-kira kasih tahu dong atau ke para penonton kita masuk yang lagi nonton ini peluang karir lulusan dari program studi kewirausahaan apa? Oke, kalau tanya peluang karir sebenarnya saya ngerasa nih wirausaha ini gede banget sih peluang kerjanya gitu. Karena apa? Pertama di pemerintah sendiri itu udah melek banget nih, kayak udah sadar ternyata kita tuh butuh banget wirausaha gitu. Jadi untuk prospeknya mungkin selain jadi seorang wirausaha, kalau misalkan teman-teman yang mau fokus di bisnis, bisa gitu langsung aja mungkin fokus di sebagai wirausaha. Atau kalau teman-teman kantoran mungkin teman-teman bisa fokus di bagian bisnis development, di mana teman-teman bakal diarahin kayak kita tahu kan karena wirausaha kita tahu banget lah gimana bikin bisnis dari awal gitu kan. Jadi kalau teman-teman kerja kantornya bisa tuh misalkan mau fokus di bisnis developmentnya gitu, bisa ngayomin para UMKM mungkin, atau mungkin kerja di kantoran sebagai bagian developmentnya gitu, atau mungkin kan di wirausaha sendiri teman-teman diajarin berbagai macam mungkin ya seluk-beluk tentang usaha. Misalkan teman-teman ketika bagian tertarik sama bagian pemasaran marketing, bisa tuh teman-teman mungkin fokusin di marketingnya gitu. Mungkin kalau di perkuliahan terbatas dengan waktu ya gitu, di teman-teman bisa kulik sendiri, kita seminar atau mungkin tanya-tanya langsung sama dosen terkait pemasaran atau gimana. Bisa tuh teman-teman bisa jadi apa ya, mungkin pemasaran itu jadi salah satu prospek karir lah. Kalau teman-teman mau jadi marketer atau mungkin bisa jadi KOL atau segala macam gitu sih. Nah, sekarang kan tahun kedua berarti ya, Iya. tahun kedua yang mana langsung mau masuk ke penjurusan dan kita lagi juga lulus lah ibaratnya. Iya. Nah, cara mempersiapkan karir dari Kak Irul sendiri gimana? Oke, kalau saya sih untuk saya pribadi mungkin udah tidak ada patokan yang terlalu gimana, cuman saya tuh berpatokan kayak di tahun pertama saya bakal fokus untuk kuliah, di mana saya akan mungkin kalau orang mau nyari nilai dulu lah gitu, karena emang di awal kan kita mesti ngeraba-raba segala macam gitu. Ketika udah tahu mekanisme seperti apa gitu, apa aja kira-kira bakal dipelajari ke depannya, baru dari tahun kedua sih teman-teman kalau aku sendiri sih fokus di luar perkuliahan. Gimana sekarang kan saya ngambilnya di ini ya, di organisasi gitu, karena pengen nyari tahu lebih dalam kita pengalamannya di organisasi, karena menurut saya itu penting banget ketika teman-teman nanti lulus gitu, ketika udah ada pengalaman organisasi setidaknya udah terbiasa lah gitu dengan hal organisasi gitu, nggak yang buta banget, nggak yang apa ya kebingungan lah gitu apakah nanti lulus dan harus kerja sebagai organisasi atau mungkin alurnya sebagai organisasi gitu. Jadi untuk tahun kedua saya fokus sekarang di organisasi gitu, dan tahun ketiga nanti insya Allah saya pengen fokusnya di bisnis gitu, karena kan saya sendiri pengennya sih lulusnya jalur bisnis gitu, karena kan di wirausaha sendiri adalah salah satu jalur yang fokus di bagian karyanya itu di bisnisnya. Jadi selain apa namanya tuh skripsi tuh bisa skripsi. Iya. Wah, keren banget. Pertama kali berminat nih kalau iya gitu. Jadi di wirausaha ini nggak cuma skripsi doang, teman-teman bisa jalur karya gitu, bisa jalur bisnis gitu, di mana nanti bisa teman-teman bakal dekorasi gitu kan, bisa belajar semacam gitu. Jadi kalau ditanya lagi ke pertanyaan menyiapkan karir kayak gimana, kalau saya sekarang di kuliah di tahun ketiga insya Allah pengen fokus bisnis. Nanti ketika tahun keempat mungkin sembari menyusun untuk kelulusan segala macam, saya juga bakal terus ngembangin si bisnisnya gitu, gimana ketika saya lulus nih bisa masih sustain lah gitu, nggak yang tiba-tiba hilang ketika udah lulus gitu. Kayak gitu sih kan gitu. Dan kedepannya udah lulus sih pengen banget jadi wirausaha yang mudah-mudahan sukses lah gitu. Amin gitu sih kan. Keren sih. Ya mungkin ini bisa diikuti juga dari saran dari Kak Irul, ataupun teman-teman juga punya roadmap atau perjalanan selama perkuliahan, bisa gitu dipersiapkan dari sekarang selama 4 tahun. Nah, tadi ternyata dari program studi kewirausahaan tuh ada pembeda ya, ternyata lulusnya tuh bisa tanpa skripsi. Ada jalur apa kira-kira? Ada apa aja tuh kira-kira? Kalau di wirausaha ada banyak yang lulusnya gitu kan, selain dari skripsi artikel, ada juga jalur karya namanya hasil karya. Teman-teman bisa menjadikan karya ini sebagai kelulusannya gitu, karena untuk jalur karya sendiri gitu ya, itu ada banyak, gak cuma bisnis doang. Teman-teman misalkan pengen bikin short movie, bisa tuh teman-teman jadi sebagai mungkin cara kelulusan, tapi emang mungkin ada sistem sendiri gitu ya, nggak semerta-merta short movie yang dibikin langsung jadi kelulusan, nggak, karena ada sistemnya gitu. Juga ada jalur karya seperti mungkin teman-teman yang ada minat di bidang nulis, bikin buku atau puisi gitu-gitu bisa, atau mungkin teman-teman bikin pameran seni itu juga boleh, karena di pameran sendiri benar-benar